Ada 4 hal nih yang aku pengen sampaikan kepada teman-teman ya, terutama generasi muda ya. Ada 4 hal yang perlu kita punya dalam diri kita. Yang pertama itu leadership. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Waspada TV dengan harian Waspada. Kita hari ini cukup berbahagia, Kota Medan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Anugerah Pewarta Foto yang ke-12 pada tahun 2022. Saat ini Waspada TV dapat kesempatan untuk bincang-bincang seputar Anugerah Pewarta Foto Indonesia bersama Empu atau senior kami, atau ya yang disebut sudah sangat senior sekali lah, Bang Oscar Matullah, dan begitu juga ada Mbak Ade Berry, fotografer wanita yang mungkin sudah tidak asing lagi di Indonesia dan bekerja di kantor berita AFP. Mungkin pemirsa dari Waspada TV sudah selalulah atau di media cetak, media online dan sebagainya sudah melihat karya-karya dari Mbak Ade Berry. Untuk saat ini saya coba langsung kepada Bang Oscar untuk melihat dan mendapatkan apresiasi dari Bang Oscar tentang APF ini. Bang Oscar, selamat malam. Selamat malam. Bagaimana ini Bang Oscar melihat dari penyelenggaraan APF yang sudah terselenggara 12 kali nih, 12 tahun yang saat ini telah terselenggara, yang menjadi tuan rumah itu Medan. Kalau dilihat dari penyelenggaraan sih sangat menarik ya, menarik karena ini untuk pertama kali, untuk kedua kali kalau nggak salah ya. 3 Bang. 3 ya. Batam sama Bandung pernah. Batam, Bandung ya. Ini yang ketiga kali gitu ya. Dan berlangsung di luar Jakarta. Gitu ya. Agak-agak mirip PON lah. Jadi kalau kita melihat keberadaannya, yang pertama tentu adalah penyelenggaraan. Gitu ya, penyelenggaraan karena penjuriannya sendiri dilakukan di Jakarta gitu. Mbak Ade ini adalah ketua dewan jurinya, yang ketiga itu dipilih oleh segenap anggotanya. Nah, kita di sini melihat bahwa konten dari fotografi jurnalistik, karya-karya yang dibuat oleh para pewarta foto itu tentu dia menjadi bentuk barometer lah ya, barometer. Dan ini memang adalah satu kawah candra di mukanya organisasi kita ini, gitu. Sehingga dewan juri dan sebagainya yang setiap tahun juga berganti gitu ya, merefresh dirinya, itu menjadi penting gitu ya, menjadi penting untuk teman-teman melihat ini. Dan syukurlah sampai sekarang bisa dikatakan penyelenggaraan anugerah ini makin mencapai pamornya, gitu. Luar biasa. Nah, jadi ini bagian yang penting. Tapi kita juga bisa melihat sejauh mana sih sebetulnya tema-tema yang dipilih dari sebuah peristiwa yang berlangsung setahun yang lalu. Nah, disinilah dewan juri berembuk. Kadang-kadang kita berdebat sengit gitu ya, mengusahakan untuk kalau bisa nggak ada votingnya. Berarti itu gitu objektif ya. Objektif ya. Tapi kita tahu bahwa dunia fotografi jurnalistik di Indonesia juga berkembang menjadi subjektivitas juga. Jadi keterlibatan dari pewarta fotonya menjadi kekuatan. Makanya kita bisa lihat gambar-gambar, foto-foto yang terpilih itu menjadi sebuah pencapaian dari tahun ke tahun. Kira-kira gitu. Terima kasih Bang Oscar. Kalau Mbak Ade Berry, dari pendapat Mbak Ade Berry sebagai juri dan yang melihat langsung ya hasil-hasil karya dari para jurnalis pewarta foto Indonesia. Iya. Alhamdulillah penyelenggaraan APFI tahun ini sudah berlangsung ya, dan sukses, dan baik, penyelenggaraannya baik sekali. Mulai dari persiapan panitianya ada 2 lagi kan, panitia Jakarta, panitia Medan, terus penjurian, itu hal-hal yang signifikan, sampai penyelenggaraan APFI sore tadi kita udah saksikan bersama. Saya mengucapkan selamat ya kepada PFI Medan terhadap penyelenggaraan yang bagus sekali dan terhadap best management yang didapatkan oleh PFI Medan, sebuah penghargaan yang ini kategori baru. Nah, untuk penyelenggaraan APFI sendiri kita terdiri dari 5
juri, 3 visual, 2 mereka adalah penulis yang sangat profesional, yang sangat berpengalaman dari semua latar belakang para juri ini. Kita bisa melihat bagaimana foto-foto yang diambil oleh teman-teman. Kita melihat display 2.800-an foto dalam 12 jam, kemudian mengerucut akhirnya mendapatkan foto-foto para pemenang. Ya, dan tentunya para juri, Bang Oscar dan teman-teman semuanya sudah berpengalaman dalam penjurian ini. Sehingga apa yang kita lihat, apa yang kita simpulkan, dan metode penjurian juga membantu kita menyelesaikan tepat jam 11-an malam ya Bang, kita menemukan foto of the year, lalu kita announce sekitar jam 12-an udah selesai. Itu dalam bulan puasa, bulan Ramadan. Kemarin itu. Jadi saya melihatnya itu alhamdulillah, dan kerja sama teman-teman PFI yang baik yang di pusat di Jakarta maupun di daerah juga terjalin dengan sangat baik. Barangkali ini berkah dari pandemi juga, karena kita biasa zooming ya dengan pandemi ini, jadi nggak lagi asing dengan jauhnya jarak Indonesia. Barangkali nanti suatu saat ketua PFI bisa berada di luar Jakarta, jadi nggak harus berada di Jakarta lagi untuk kepengurusan, karena kita sudah tersambung. Sebenarnya juga dari dulu begitu, bisa seperti itu, tinggal bagaimana kita mengaturnya. Kembali kepada penjurian tadi dan pemilihan foto. Kita sepakat bahwa seorang fotojurnalis, mereka adalah memori yang merekam peristiwa ya. Jadi mereka ini sendiri seperti saya ini sebenarnya terlibat dalam peristiwa. Ya, saya adalah memori peristiwa. Jadi setiap dia waktu itu kejadian itu kapan, di mana, saya pasti ingat karena saya melakukannya. Saya ada di lapangan, saya memotret dan saya merekam semuanya. Nah, seperti itu. Jadi semua wartawan foto ini, pewarta foto, kita adalah memori peristiwa itu sendiri, sehingga ini laporan visual yang memang harus dipertanggungjawabkan pada publik ya. Dengan batas-batas jurnalistik ya, itulah membedakan kita dengan media sosial. Jadi hal-hal yang memang harus ditegakkan fungsi dan tugas kita sebagai foto jurnalis ya, pewarta foto, dan itu akan tetap kita pegang. Itu akan tetap akan kita pegang. Oleh karena itu organisasi profesi seperti PFI dan PFI daerah di mana-mana ini sangat penting, krusial. Sangat penting. Kembali lagi tujuan kenapa kita mendirikan PFI dulu. Gitu. Terima kasih. Sedikit Bang Oscar, dari kacamata Bang Oscar atau dari pandangan Bang Oscar, kita tahu sendiri kan kondisi perekonomian saat ini begitu drastis menurun, dan dampak itu juga tidak kepada jurnalis juga, kepada seluruh para pekerja, tapi kan yang sangat dampak itu dari terutama dari pandemik ini kan. Bagaimana untuk memacu para jurnalis-jurnalis di daerah agar tetap semangat, agar tetap memberikan karya-karya terbaik dia pada APFI yang ke depan. Macam mana kalau kita lihat ya, mengacu atau merefer kepada kondisi yang ada. 2 tahun kita dalam pandemi, lalu dalam 10 tahun terakhir ini dunia media kita, terutama media cetak ya, itu mengalami satu kendala perjuangan yang lebih berat dari biasanya, dan bahkan mungkin ini adalah saat-saat yang paling krusial. Ya. Jadi udah ada pandemi, terus udah ada perkembangan media baru gitu ya, dan akhirnya kita masuk ke dalam masyarakat yang juga terlibat dalam post-truth itu. Jadi kita hidup dalam pasca kebenaran gitu ya. Nah, post-truth ini juga menjadi sebuah tanda petik, bisa dikatakan media juga tuh, media yang menyebarkan hal yang bertentangan dengan profesi kita. Nah, jadi ini dua sisi yang sungguh menjadi tantangan. Media kita sendiri juga mengalami ya, sebagai perusahaan gitu ya, kita juga bisa nyeri ngelihatnya gitu, sedih ngelihat perkembangannya. Di samping itu juga masih banyak
tantangan-tantangan yang luar biasa juga gitu loh. Nah, masyarakat sendiri sekarang juga udah mempunyai sebuah kebiasaan, bisa disebut sebagai habit baru dari media baru, untuk melihat misalnya cukup kita lihat gambarnya deh, beberapa teks mungkin yang menjadi kira-kira maksimum karakter yang digunakan oleh medsos misalnya gitu ya, sehingga dengan mudah terobosan-terobosan itu mendahului dari pekerjaan profesional seorang pewarta foto. Berita aslinya bahkan belum keluar, berita palsunya. Udah dan itu menjadi sebuah tantangan baru gitu, seolah-olah di mana peran kita gitu, di mana peran kita dalam perkembangan postur ini. Nah, sehingga barometer ini menjadi penting. Para pewarta foto dimanapun, kalau menurut gua, dia perlu nih untuk juga melihat tingkat kesulitan, handicap yang dialami bukan oleh lokal kita aja, tapi secara global. Itu melilit semuanya dan membuat manusia juga lebih melupakan keseriusan untuk merefer. Buanglah sekian detik aja untuk nge-refer kepada apa yang dilakukan oleh para profesional untuk mengecek kebenaran. Nah, ini yang jadi persoalan. Kebetulan Mbak Ade kan sama seperti saya, juga berkecimpung di dalam dunia pemberitaan transnasional. Jadi kita menyebarkan berita-berita kepada pelanggan-pelanggan kita, sesama media-media cetak dari media seperti kantor berita. Itu sebenarnya kan cikal bakalnya tuh. Nah, ini yang juga menjadi tantangan besar ke depan, bahwa tidak bisa dipikirkan semata-mata oleh perusahaan pers saja, tapi juga oleh insan persnya, gitu. Nah, ini kita bisa melihat tantangannya, dan teman-teman kita yang misalnya berkarir sebagai seorang pewarta foto, katakan freelance dan lain-lain, dia juga tetap harus melihat survivalnya atau kesinambungan ke depan, tingkat profesionalismenya ke depan. Nah, ini yang menurut gua sih jadi tantangan bersama gitu ya. Dan keberadaan atau sejauh ini kondisi yang ada dari segala kesulitan itu berhasil ditempuh juga oleh teman-teman panitia APFI, baik penyelenggara di pusat ataupun di daerah-daerah, dalam pengertian kalau kita ngelihat pesertanya itu nyaris dari seluruh daerah tetap dengan peserta gembira justru bertambah 600 gitu. 600 meningkat ya, meningkat dan mereka tetap mengirimkan gitu loh dari seluruh provinsi-provinsi kita, belum kota-kotanya gitu ya. Jadi ini kayak semacam satu oase baru nih bagi mereka dari satu kemasan lama. Nah, APFI sejak pertama sampai sekarang. Nah, sekarang kita harus mengembangkan itu. Kita harus bisa terus menggodoknya supaya para insan pers visual ini bisa paling tidak memberi kontribusi terhadap solusinya dari kondisi yang ada. Para pemirsa Waspada TV ini sangat menarik bincang-bincang pada malam hari ini, dan ini luar biasa. Dua tokoh fotojurnalis ini sangat ditunggu-tunggu di televisi dan juga di kampus-kampus. Saya akan kembali bertanya atau meminta dari Mbak Deberi, fotografer wanita yang sudah malang melintang ke seluruh dunia ya. Liputannya sangat dahsyat, liputan-liputan perang dan sebagainya ya. Tidak hanya dokumentasi lingkup jurnal news, tapi sport news semua. Para pemirsa ya, Mbak Adeberi sedikit memotivasi kepada citizen jurnalis, para mahasiswa. Mereka itu kan sedikit ada dilema dan kekhawatiran ketika mereka mengambil jurusan jurnalistik. Mereka khawatir dan takut ketika nanti berkecimpung di lapangan menjadi seorang jurnalis, terutama kepada fotografer jurnalis. Itu dia tadi. Bagaimana pendapat atau inilah sugesti buat adik-adik para mahasiswa tersebut? Ya, justru saya melihat sekarang itu sebenarnya pilihan profesi itu banyak banget ya, banyak banget dan banyak hal yang baru gitu.
Jadi sebenarnya itu yang paling mendasar, balik lagi kepada diri kita sendiri, kenali diri sendiri gitu. Iya. Apa sih sebenarnya yang aku mau? Apa sih sebenarnya yang profesi apa sebenarnya nanti akan aku geluti seperti itu. Tapi perjalanan seperti itu kadang-kadang nggak bisa kita baca di buku atau teoritis, misalnya aku harus menjadi ini, akan menjadi. Kadang-kadang kita step by step menemukan diri kita sendiri. Jadi ya nggak apa-apa, proses seperti itu memang harus kita jalani sampai kita menemukan saya pengen berprofesi seperti ini. Jadi mungkin ada yang berpendapat bahwa kesarjanaan itu adalah membuka cakrawala berpikir. Ya itu kalau menurut aku benar juga. Nggak harus seorang ahli komunikasi dia harus bekerja di bidang itu, atau dia bisa lintas jurusan karena orang itu biasanya multi talenta juga. Jadi yang penting tahu apa yang kita mau gitu loh. Jadi kalau udah tahu apa yang kita mau, kita tinggal perdalam. Senang dengan jurnalistik berarti harus mendalami fotografi, harus mendalami ilmu komunikasi, harus mendalami bahasa mungkin. Cuman ada 4 hal nih yang aku pengen sampaikan kepada teman-teman ya, terutama generasi muda ya. Ada 4 hal yang perlu kita punya dalam diri kita. Yang pertama itu leadership, kepemimpinan. Yang kedua itu adalah public speaking. Jadi nggak boleh malu-malu lagi. Anda harus tampil high profile, high profit. Yang ketiga entrepreneurship. Jadi minimal tidak bersifat konsumtif ya. Yang keempat itu financial literasi, financial skill. Jadi itu juga hal yang penting, bagaimana kita memanage pendapatan, pengeluaran. Jadi itu perlu tahu, bukan hal yang aneh, memang semuanya orang harus tahu. Jadi kembali ke manajemen. Oke, mantap sekali. Jadi para adik-adik mahasiswa jangan khawatir, percaya kepada diri sendiri, ya, kemampuan kamu, dan kalau kamu multi talenta, yakin pada diri untuk survive ke depan. Kepada Bang Oscar lah sebagai deklarator organisasi Pewarta Foto Indonesia yang sekarang ini sudah menjadi konstituen Dewan Pers dan sudah diakui di Indonesia, bahkan ke internasional juga sudah banyak mengenal, baik dari Kuala Lumpur, Singapura udah kenal dengan organisasi kita Pewarta Foto Indonesia. Apresiasi dari Bang Oscar selaku sesepuh kami di organisasi. Ya, ini sebenarnya kan institusi atau lembaga profesi khususnya di bidang visual, fotografi jurnalistik ini memang harus mempunyai wadahnya. Nah, momentum yang digunakan oleh teman-teman itu adalah peristiwa atau gerakan reformasi yang berlangsung 24 tahun yang lalu gitu ya. Nah, di sini kita melihat bahwa ini saat yang paling tepat. Meskipun sebelumnya kita juga suka bekerja sama dengan lembaga-lembaga pers khususnya yang menjadi yang diakui pemerintah ketika itu. Tapi kekhususan ini sebetulnya juga spesialisasi yang harus punya wadah yang katakan eksistensinya bisa diakui secara luas gitu ya. Nah, ini perjuangannya cukup panjang. Baru tahun ini pengakuan itu akhirnya bisa diterima dan menjadi konstituen dari Dewan Pers juga sebagai lembaga yang diakui oleh pemerintah gitu ya. Nah, sehingga di sini saya melihat bahwa tujuan kita salah satunya ketika itu adalah tentu proteksi kepada anggotanya gitu ya. Terus ada pendidikan, artinya mendorong mereka edukasi gitu ya. Jadi proteksi, lalu ada juga pengkodean sehingga nanti tentu organisasi ini harus memiliki meletakkan acuan-acuan itu secara formal. Jadi kembali lagi ke ADRT-nya lebih sempurna lagi ke depan. Karena pengkodean itu menjadi hal yang penting ya. Jadi kode etik fotografi jurnalistiknya lah gitu. Itu harus dibikin menjadi sebuah. Dan terakhir tentu yang sekarang berlangsung penganugerahan. Jadi mereka meletakkan semua itu dengan tingkat proteksi yang paling tinggi. Jadi
ini sebagai perlindungan, apalagi dalam masa yang sangat sulit seperti sekarang. Saat sekarang ini. Closing statement dari Mbak Ade Berry, Ya. anugerah pewarta foto ini. Oke, closingnya dari Mbak Ade. Oke, saya juga mewakili teman-teman ya sebagai ketua Dewan Juri. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada para panitia PFI Medan dan PFI Indonesia dan seluruh PFI di seluruh Indonesia, masing-masing PFI daerah. Kami berdua ini sebagai sebenarnya saksi hidup Ya. berdiri awalnya PFI sampai tengah-tengah lah sekarang. dia, ya. Sampai sekarang melihat perkembangan PFI seperti ini itu senangnya bukan main gitu. Ah. Senang dan terharu gitu ya. Dan kami sangat mengapresiasi adik-adik ini, semangatnya luar biasa untuk terus meningkatkan kualitas dari profesi organisasi kita ini. Ya, saya mengucapkan terima kasih. Saya pikir itu aja. Ya, kita senang dan kedepannya mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi. Kita berusaha selalu lebih baik. Itu aja. Oke, para pemirsa Waspada TV, demikianlah bincang-bincang menarik kita pada hari ini tentang anugerah pewarta foto 2022 bersama saya Said Arahab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PFI.